garis bawahnya di situ tuh. Cover lagu nggak boleh. Ini tidak tepat. Tapi gini deh, sebelum saya masuk sampai ke penjelasan detailnya mengenai statement saya yang awal tadi, kenapa saya bilang cover lagu tidak boleh itu adalah tidak tepat. Saya coba runut dari awal dulu. Kita mulai dari masuk tentang beberapa basic-basic atau dasar-dasar dari hukum hak cipta. Saya ada sampaikan slide kepada Putih, bagaimana caranya. Nah, sebelum ke materi, saya tadi terlupa untuk menyampaikan salam dulu kepada teman-teman semua yang ada di dalam forum ini. Kepada Sobat Mula semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Sobat Mula, berbicara tentang cover lagu, pondasi hukumnya itu berada pada rezim hukum yang dikatakan dengan namanya rezim hukum hak cipta. Nah, rezim hukum hak cipta itu sendiri itu adalah bagian, adalah salah satu bagian daripada rezim hukum hak kekayaan intelektual. Nah, yang ada di tampilan layar kita masing-masing, inilah jenis-jenis daripada hak kekayaan intelektual. Saya tidak akan membahas yang lain-lain, terlalu panjang. Dari sini bisa teman-teman simpulkan bahwa ternyata yang namanya hak kekayaan intelektual itu tidak hanya ada hak cipta. Atau kalau di dalam masyarakat itu kita biasa dengar ya istilahnya, segala sesuatunya dikatakan dengan istilah paten. Ini udah ada patennya nggak? Itu udah ada patennya nggak? Bahkan merek-merek itu juga dikatakan paten. Ya, it's okay kalau sepanjang itu adalah istilah yang diserap oleh masyarakat ya, yang terbiasa digunakan oleh masyarakat. Tapi sebagai informasi tambahan kepada kita bahwasanya antara paten, cipta, merek, dan lain-lain yang terlihat di layar Sobat Mula itu berbeda. Dasar-dasar hukumnya pun berbeda-beda. Ya. Apa perbedaan di antara masing-masing? Rasa-rasanya bukan kali ini kita akan coba untuk menguraikan lebih jauh. Baik, kita akan fokus kepada hak cipta ya. Hak cipta di negara kita, undang-undangnya seperti teman-teman bisa lihat di situ, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Untuk slide selanjutnya, Putih. Nah, di dalam hak cipta ini, cover lagu itu kan baru mencuat belakangan aja sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena memang cover lagu ini fenomena yang baru. Fenomena yang baru karena dulu-dulunya itu pelanggarannya adalah hak ciptanya yang langsung direproduksi oleh pihak pelanggar. Nah, kalau yang sekarang itu ceritanya beda. Maksudnya beda tuh begini. Kalau dulu itu misalnya kita punya kaset, kasetnya yang kita gandakan, yang dilakukan pembajakan lazimnya ya kalau di pelanggaran-pelanggaran hukum di waktu-waktu yang sebelumnya. Kita punya video-video dari pertunjukan-pertunjukan, video-video pertunjukannya yang di-sharing. Nah, tapi kalau yang sekarang, mungkin dengan perkembangan tren sosial media, apalagi YouTube, ini yang terbaru ini muncul adalah cover. Oke, sebelum kita masuk sampai ke sana, kita harus perhatikan dulu mengenai dasar-dasar daripada hukum hak ciptanya sendiri. Sobat, kenapa hak cipta itu harus dilindungi? Kalau teman-teman bisa lihat di slide, basicnya itu adalah karena ciptaan secara hukum itu dianggap sebagai benda. Ya, ciptaan itu dianggap sebagai benda. Jadi hasil olah pikir, hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra itu dianggap sebagai benda. Kalau dia menjadi benda, tentunya dia bisa dimiliki. Dan kalau dia dimiliki, maka dia harus bisa dilindungi. Nah, apa-apa saja yang dikategorikan sebagai ciptaan berdasarkan hukum, nah ini sobat bisa perhatikan di dalam slide ini ada macam-macam. Ya. Kurang lebih ada 11 item secara general.
Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan coba fokus pada yang nomor 4 saja. Ngomongin konteksnya pada ciptaan tentang lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Ya, tapi secara umum yang dikatakan sebagai ciptaan itu ya ini, yang 11 item ini. Ya. Ceramah, kuliah, pidato dan lain sebagainya itu juga merupakan ciptaan. Ya. Kalau paten, nah ini sekedar informasi selingan saja. Kalau paten, dia bukan karya di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra, tapi kalau paten itu adalah teknologi. Jadi kalau paten itu konteksnya teknologi atau teknologi terapan. Jadi dia bisa menghasilkan suatu bahan teknologi atau bisa digunakan sebagai produk teknologi, nah itu akan masuk ke dalam perlindungan hukum paten. Untuk mengenai cover lagu ini sebenarnya yang paling seru itu nantinya di sesi tanya jawab. Kenapa? Karena kita sudah bisa perkirakan hampir variannya itu akan banyak sekali ya. Pengalaman masing-masing orang itu akan berbeda-beda. Hal-hal yang ditemui di lapangan juga berbeda-beda, sehingga nantinya yang saya harapkan itu serunya adalah di bagian tanya jawab. Ini sebagai gambaran saja, sebagai informasi umum aja kepada kita semua Sobat Mula sekalian. Untuk next slide-nya. Baik. Di sini, jadi gini, untuk pencipta, siapa sih yang dikatakan sebagai pencipta? Kadang-kadang itu kita di masyarakat punya persepsi yang agak sedikit kurang tepat. Karena buat kita, pada saat kita menyanyikan lagu atau mengcover lagu, jelas yang paling nempel di kepala kita itu adalah penyanyinya. Jadi kalau ada band, yang paling nempel itu adalah ya si bandnya. Padahal belum tentu si band itu atau penyanyinya itu merupakan penciptanya. Beda, sebagian besar mungkin ada dia yang ngeband, mereka juga yang menciptakan ya. Misal salah satu di antara mereka adalah pencipta daripada lagunya, itu bisa. Tapi sejatinya secara hukum yang dikatakan pencipta itu cuman ada dua jenis. Yang pertama dia yang menciptakan lirik, dan yang kedua dia merupakan komposer musiknya. Jadi kalau ngomong band ada sekian orang, belum tentu semuanya adalah pencipta, bukan. Penciptanya itu adalah cuman yang bikin lirik atau yang komposer musik. Itu doang yang dikatakan sebagai pencipta. Nah, setelah penciptanya ada yang dikatakan sebagai pemegang hak cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta ini berdasarkan undang-undang ini merupakan satu kesatuan. Kenapa harus ada pemegang hak cipta? Ya karena memang kalau kita ingat tadi, ciptaan itu adalah benda, berarti kalau dia benda dia bisa ditransfer. Dia bisa dialihkan, bisa dijual belikan. Bahkan kalau dalam undang-undang bisa dijadikan jaminan fidusia. Ngambil kredit dari bank, karya cipta bisa dijaminkan. Meskipun secara realisasi, rasa-rasanya secara praktek agak sulit bank memberikan kredit kemudian jaminannya adalah hak cipta. Kenapa? Karena valuasinya bank itu masih terkendala dengan valuasi daripada ciptaan. Tapi secara undang-undang prinsipnya boleh. Mudah-mudahan suatu saat nanti memang kita punya mekanisme ya untuk memvaluasi suatu ciptaan itu sehingga ciptaan itu bisa dijadikan jaminan kredit. Pasti bakal rame tuh teman-teman kreatif yang melakukan mengkreat ya, membuat ciptaan-ciptaan. Nah, sekali ciptaan dibuat, lama perlindungannya nggak tanggung-tanggung, seumur hidup. Jadi sekali yang namanya suatu karya cipta, suatu lagu dibuat, jangka waktu perlindungannya oleh undang-undang itu seumur hidup, plus 70 tahun. Kalau penciptanya lebih dari satu orang, nah yang paling lama hidup yang diambil sebagai patokan. Yang paling lama hidup itulah yang diambil sebagai patokan dari seumur hidup tadi. Plus 70 tahun. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa pencipta itu ternyata cuma terbatas sama pencipta lirik, komposer musik, dan ahli waris atau yang menerima transfer, lalu bagaimana dengan yang lain-lain seperti misalnya penyanyinya, ya, labelnya? Mereka itu secara undang-undang istilahnya bukan pemegang hak cipta. Mereka itu diistilahkan
turunan daripada hak cipta mereka itu namanya hak terkait. Ya, jadi terpisah antara ciptaan lagu dan penyanyinya. Nah, yang dilindungi dari penyanyi kemudian produser itu adalah hasil produknya. Ya. Bisa terlihat di dalam slide. Yang namanya pemegang hak terkait itu ada 3 orang kalau secara hukum. Ya, penyanyinya atau pelaku pertunjukan, produsernya, dan lembaga penyiaran. Jangka waktunya juga bisa dilihat di situ. Tidak sepanjang jangka waktu perlindungan terhadap pencipta. Nah, mereka ini yang dilindungi apanya? Yang dilindungi daripada hak terkait ini ya tampilannya. Jadi kalau misalnya kita bilang ada sebuah band menyanyikan lagu, yang harus dilindungi dari mereka itu adalah performnya mereka. Jadi kalau lagunya itu ya, lagunya sudah direkam, lagunya sudah direkamnya kan bisa dalam bentuk suara saja atau bisa juga suara dan video. Nah, suara dan videonya mereka inilah yang dilindungi berdasarkan hak terkait. Ya, jadi bukan lagunya. Kalau lagunya kita bawakan sendiri, artinya kan kita nggak menggunakan suara mereka, kita juga nggak menggunakan video mereka. Inilah yang dibilang dengan cover. Mengapa di bawah saya katakan, kalau untuk cover lagu, itu tidak ada kaitannya dengan penyanyi, tidak ada kaitannya dengan produser, dan tidak ada kaitannya dengan lembaga penyiaran. Kadang-kadang kita lihat ada berita juga, ya, orang cover lagu, yang ribut adalah band yang menyanyikan, padahal belum tentu bandnya itu adalah pencipta. Ya kalau memang dia merupakan penciptanya ya wajar. Tapi sometimes di antara band-band itu mereka tidak membawakan lagunya sendiri, tapi membawakan lagu orang lain. Nah mereka nggak bisa ribut-ribut untuk urusan cover lagu. Mereka bisa ribut kalau misalnya hasil rekaman mereka ya, atau label bisa ribut kalau hasil rekaman mereka digunakan di tempat komersil sebagai back sound. Nah itu mereka bisa ribut. Mereka punya hak terhadap itu. Ya, si label, si penyanyi itu haknya di situ. Kalau hasil daripada rekamannya, videonya digunakan oleh orang lain untuk tujuan-tujuan tertentu, mereka bisa ribut. Tapi kalau orang lain cuman menyanyikan dengan gayanya sendiri, si penyanyi, si produser, apalagi penyiaran, nggak punya hak untuk ribut-ribut. Ya, ini dulu prinsip dasarnya. Di next slide, Putih. Nah, so, oke. Di sini saya tampilkan, sometimes kita mungkin belum satu irama ya dengan apa sih sebenarnya cover lagu itu. Jujur aja, cover lagu ini bukan terminologi hukum. Mau cari di mana juga hukumnya tidak akan ketemu definisi daripada cover lagu. Karena dia merupakan definisi umum. Ya. Ini merupakan kosakata yang lahir dari perkembangan zaman. Sehingga definisinya juga, kalau kita cari definisi bakunya nggak akan ketemu. Ya, tapi kita bisa tarik garis lah ya. Kalau kita membaca pandangan-pandangan orang, pandangan-pandangan umum tentang pengertian mereka cover lagu itu apa, ya, sederhananya cover lagu seperti yang saya sampaikan, pokoknya kita nyanyiin ulang lagu yang bukan ciptaan kita sendiri. Ya, kita nyanyi lagu Po Ame Ame dengan gaya kita, itu namanya kita mengcover lagu. Ya tuh, karena Po Ame Ame kan bukan ciptaan kita. Ya, semua kegiatan menyanyi apapun bentuknya, selama lagu itu bukan hasil karya kita, liriknya bukan kita yang buat, komposisi musiknya bukan kita yang buat, nah itu namanya cover. Dimanapun kita mau menyanyi, kita mau menyanyi yang upload di YouTube, kita mau menyanyi yang upload di Instagram, atau menyanyi di kafe, dimanapun, semuanya cover lagu. Pertanyaannya, kalau begitu, apakah kita sudah nggak boleh nyanyiin lagu orang? Ini karena dasarnya itu tadi ya, informasi di publik yang beredar itu kan headline-nya adalah cover lagu dilarang. Wah, ini yang kurang tepat. Padahal secara hukum yang dilarang itu adalah apabila Anda mendapat manfaat komersil daripada cover lagu. Garis bawahnya di situ.
Lah kalau manfaat komersilnya belum ada, ya nggak ada yang dilarang. Jelas itu, ya. Kalau di dalam Undang-Undang Pasal 9 Ayat 3, yang dilarang itu adalah penggunaan secara komersil. Ya. Jadi kalau misalnya Anda upload di YouTube, YouTube-nya belum dimonetisasi, belum ada manfaat komersil. Anda upload di Instagram, dari Instagram Anda tidak dapat endorsan, belum ada manfaat komersil. Nah, tapi suatu hari, bila Anda sudah mendapatkan manfaat komersil dari hasil mengcover lagu itu, jangan komplain kalau misalnya ada pencipta yang juga minta haknya dibagi. Kan tadi kita udah sadar ya, kita udah sepakat bahwa yang namanya ciptaan itu benda. Sehingga kalau benda ya emang punya dia, ya kita harus memberikan hak dia kalau dia meminta. Ya. So, ini yang harus jadi pemahaman kita bersama dulu. Jangan sampai kalau di otak masyarakat itu dibilang cover lagu nggak boleh, mau menyanyi di teras rumah aja udah pada takut. Enggak. Yang dilarang itu adalah manfaat komersilnya. Ya. Oke. Nah, mengenai manfaat komersilnya itu sendiri, ya, kalau sekarang itu kan menjadi rame karena kasus-kasus di beberapa tahun yang lalu ya, tentang orang nyanyi kemudian menjadi terkenal, ya, lantas apa, punya banyak viewer, ya, yang jadi masalah adalah penciptanya nggak dapat apa-apa. Problemnya kan cuma di situ doang, penciptanya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita bisa berbagi dengan penciptanya, artinya kan ini bukan masalah. Prinsip dasar daripada ciptaan adalah urusan perdata. Ya, urusan perdata itu urusan yang sangat bergantung pada kesepakatan antar para pihak. Ya, that's why di dalam undang-undang ini yang namanya pidana terhadap hak cipta itu hanya bisa terjadi kalau antara pemegang hak dan yang menggunakan hak cipta itu tidak terjadi kesepakatan. Baru polisi bisa masuk gitu. Memang benar, secara prinsip ada ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Ada ancaman pidana apabila kita melakukan cover lagu. Tapi ancaman pidana itu baru bisa berlaku pertama, kalau si penciptanya sendiri yang melaporkan kita ke polisi. Jadi nggak ujuk-ujuk. Ya. Di situ saya ada tampilkan cover lagu untuk tujuan komersil diancam pidana max 3 tahun. Ya, ada ancaman pidananya tapi nggak ujuk-ujuk. Kita lagi nyanyi terus ditangkap sama polisi, nggak begitu ceritanya. Yang paling pertama itu sifat dari pidana berdasarkan hukum hak cipta adalah delik aduan. Jadi yang menciptakan sendiri yang harus melapor. Atau setidaknya dia lewat kuasanya. Ya. Dia yang harus melakukan laporan. Tidak bisa orang lain. Tidak bisa sepupunya, nggak bisa tantenya, nggak bisa omnya. Harus yang menciptakan sendiri yang melapor kepada polisi. Nah, setelah dilakukan laporan kepada polisi, apakah polisi bisa langsung bertindak? Apakah polisi bisa langsung menetapkan ini sebagai pidana? Tidak. Ada step yang kedua. Ya. Proses pidana terhadap pelanggaran hak cipta baru bisa dilakukan kalau di antara para pihak tidak tercapai kesepakatan. Jadi polisi sendiri sebenarnya berwajib untuk menegosiasikan, memediasi kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak ini bebas untuk bermediasi. Tentunya kita bisa berasumsi lah ya, yang namanya mediasi itu ya harusnya peluang untuk tercapai kesepakatan itu sangat besar. Gitu. Karena ya basicnya kan tadi kita tahu bahwa itu adalah properti. Kita udah pakai punya orang, apa iya kita mau ngotot? Rasa-rasanya masyarakat kita nggak sampai segitu, apa ya saya bilang, nggak sampai segitu negatifnya. Jadi kalau sampai mediasi ini tercapai, ya polisi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Barang ini dilepas sudah. Karena memang statusnya tadi sifat daripada pelanggaran hak cipta ini adalah perdata. Tidak pidana murni, bukan.
Nah, kalau misalnya tidak tercapai kesepakatan, barulah dia bisa. Nah, akan berbeda kasusnya kalau pembajakan, ya. Tapi ini kan bukan kasus cover lagu, ya. Kalau hak cipta yang dilanggar itu pembajakan, nah itu nggak ada cerita, polisi bisa masuk langsung. Ya, kaset orang Anda gandakan, CD orang Anda gandakan, nah itu polisi bisa masuk dengan atau tanpa laporan, gitu. Ya. Nah, untuk mengenai cover lagu ini, kalau kita melihat dari deskripsinya atau definisinya, kekurangan yang dimiliki oleh undang-undang kita saat ini memang waktu itu dibuat tahun 2014, di mana peristiwa-peristiwa cover lagu ini memang belum terlalu ngetren pada saat itu. Sehingga undang-undang ini sebenarnya belum didesain untuk bisa mengantisipasi perkembangan fenomena yang demikian. Sehingga apa? Undang-undang merancang untuk royalti hak cipta lagu itu dipungut oleh, ya jalurnya ada dua. Kita kalau mau nyanyi, kita bisa langsung minta izin sama penciptanya, di mana di sana wajib untuk ada perjanjian lisensi tertulis, ya. Atau kita melalui yang namanya lembaga manajemen kolektif. Jadi para pencipta-pencipta ini mereka bergabung menjadi satu, ya, itu memberikan kuasa kepada lembaga yang namanya manajemen kolektif nasional untuk melakukan penarikan royalti. Nah, kita juga bisa mengurus royalti dari sana. Ya. Tapi mereka ini dirancang sampai dengan saat ini itu untuk melakukan penarikan-penarikan yang sifatnya apa? Yang sifatnya adalah kayak di kafe-kafe, di konser, di bioskop, di hotel. Ya. Ini yang namanya lembaga manajemen kolektif nasional. Mereka itu belum punya mekanisme penarikan atau mereka belum punya mekanisme tarif untuk cover-cover lagu yang lewat sosial media. Makanya kenapa itu nggak banyak yang disinggung-singgung itu. Yang di YouTube, yang di Instagram, itu yang ribut sendiri kan akhirnya adalah antara si penyanyinya, si penciptanya dengan yang mengcover. Lembaga manajemen kolektif nasional nggak nongol tuh di situ. Tapi kalau kasus-kasus hak ciptanya kayak karaoke, ya, hotel-hotel, restoran-restoran, nah, lembaga manajemen kolektif nasional muncul di situ. Mereka bisa menarik royalti dari penggunaan secara komersil. Nah, kalau restoran-restoran itu penggunaan komersilnya bagaimana? Begini, sobat. Waktu kita memperdengarkan lagu orang lain di dalam suatu usaha, suatu bisnis, kalau di restoran, pada dasarnya itu kan sebagai support terhadap bisnis kita. Ya. Itu kan bagian daripada bisnis, sehingga dari sana kita bisa mengharapkan ada daya tarik, daya pikat terhadap restoran itu. Nah, itulah yang diharapkan, rezekinya itu ya dibagi sama yang menciptakan. Nah, kalau band-bandnya, bukan bandnya yang harus ditarik, tapi restorannya, kalau yang manggung di restoran-restoran. Karena yang mendapatkan manfaat komersil terbesar itu bukan si bandnya. Kalau si bandnya ini kan paling dapatnya adalah salary-nya mereka, ya, kontraknya. Nah, tapi manfaat terbesarnya masih apa? Ya, sama restorannya. Maka jangan band-bandnya yang dikejar, tapi ya restorannya. Itu tugasnya si Wami. Mereka bisa narik royalti dari yang live music, ya. Tapi kalau mereka narik royaltinya dari live music, ini kan berarti cover lagu juga. Mereka cuma bisa narik royalti untuk pencipta. Mereka tidak bisa narik royalti untuk label, nggak bisa narik royalti untuk penyanyi. Kenapa? Karena live music, seperti yang saya sampaikan tadi, live music nggak ada kaitannya dengan hak terkait. Kalau si restoran pakai back sound, ini baru boleh. Jadi di double, ya. Kalau untuk pencipta itu ada tarifnya sendiri. Untuk penyanyi itu ada tarifnya sendiri. Untuk label itu ada tarifnya sendiri. Ya. Jadi kalau muternya back sound, jelas tarifnya akan lebih mahal karena dia kali 2. Ya, bisa dimengerti, ya. Di dalam ada unsur royalti untuk pencipta, dan di dalam back sound itu juga ada unsur royalti untuk label, kemudian penyanyi dan lain-lain. Tapi kalau cuma live music jelas tarifnya lebih murah. Karena dia yang dilanggar itu cuma urusan penggunaan langsung dari pencipta. Nggak ada urusan sama artisnya yang nyanyi. Ya.
lembaga manajemen kolektif nasional itu punya yang namanya aturan tentang tarif-tarif. Jadi mereka udah buat kebijakan mereka sendiri, dan kebijakan mereka ini disahkan ya, di cover sama Menkumham, disahkan lewat Permenkumham. Inilah yang dinyatakan sebagai tarif resmi yang sah. Jadi ada dasarnya itu, mereka ada keputusannya ya. Kalau kayak restoran, tarifnya bagaimana? Ya kalau saya coba ingat-ingat, seingat saya ya. Nanti untuk detailnya teman-teman bisa coba masuk ke websitenya LMKN ya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Tapi kalau yang saya ingat-ingat dari pengalaman, restoran itu kalau nggak salah dia Rp60.000 per kursi per tahun. Ya, untuk pencipta kalau restoran nih. Nah, kalau untuk hak terkait tambah lagi 60.000. Jadi kalau dia pakai back sound, ya puternya lewat speaker, pakai kasetnya diperdengarkan kepada pengunjung, nah, lebih mahal ini tarifnya, dia 120.000. Ya. Per kursi per tahun. Kalau punya 100 kursi ya tinggal dikalikan untuk selama 1 tahun. Nah, tapi kalau dia si restoran ini cuma mainnya di live music, ya dia cuma 60.000. Ya. Nah, ada lagi kalau kayak di pusat perbelanjaan. Kalau kayak di pusat perbelanjaan itu seingat saya ngitungnya per meter persegi. Tapi ada step-stepnya. 500 meter persegi pertama dan seterusnya. Ya, kalau untuk konser itu 2% kalau seingat saya nariknya. Ya. Nah, itu tugasnya si Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Problemnya di mana? Problemnya adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini sendiri secara sumber daya mungkin belum mampu menjangkau untuk keseluruhan negara kita yang luasnya sedemikian rupa, sehingga memang agak tertatih-tatih juga mereka dalam melakukan penarikan royalti. Ya, ke depannya bagaimana kita belum tahu bagaimana perkembangan mereka ya. Nah, tapi oke, ini satu fenomena menarik yang berlangsung di lapangan. Semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini basisnya adalah kuasa. Sehingga waktu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini adalah informasi juga buat sobat-sobat sekalian. Jangan langsung diladenin seolah-olah kita udah salah duluan, entar dulu. Anda harus berani untuk bertanya kepada siapapun yang datang yang mengatasnamakan Lembaga Manajemen Kolektif, apa dasarnya Anda melakukan penagihan royalti terhadap saya? Mereka itu harus bisa membuktikan, ya. Mereka itu harus bisa membuktikan lagu yang mana yang Anda gunakan karena basisnya tadi adalah kuasa, dan apakah dia memiliki kuasa dari lagu yang dimaksud. Ya. Saya pernah ada satu perbincangan, saya bukan perdebatan lah, diskusi dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang mencoba untuk melakukan penarikan royalti dari back sound di sebuah pusat perbelanjaan. Nah, pusat perbelanjaan ini tuh muternya kebanyakan lagunya bahasa Inggris, lagu asing ya, bahkan lagu-lagu Latin. Tapi minta ditarikin lisensi. Ya kita pertanyakan, kita oke untuk bayar, tapi perlihatkan kuasa daripada lagu-lagu yang kita putar. Lagu yang kita langgar yang mana? Nah, ini kesulitan loh. Ini adalah problem-problem yang dihadapi dalam royalti, penarikan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Ya. Nah, apalagi. Nah, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk yang upload di YouTube, upload di Instagram, ini yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, mereka itu belum punya kebijakannya. Mereka belum punya tarifnya. That's why kenapa yang namanya cover lagu itu, ya, cover lagu lewat sosial media itu tidak banyak menjadi sorotan atau tidak banyak ya masih lancar-lancar aja lah. Dan saya secara pribadi juga sebenarnya mendukung karena itu bagian dari kreativitas anak bangsa ya. Tapi buat kita orang-orang kreatif, ya suatu saat bila kita sudah menggunakan karya orang lain dan dengan itu kita kemudian bisa berkembang, ya kita bisa punya banyak viewer dan kita bisa mendapatkan manfaat komersil,
jangan marah ketika pencipta meminta bagian mereka. Ya, iyalah kita udah pinjem, istilahnya kita udah pinjem sementara waktu karya mereka, masa iya kita mau ngeklaim sendirian? Ya, yang penting kan punya jalan masuk dulu untuk teman-teman musisi, teman-teman kreatif itu bisa ikut berkembang bersama-sama dengan dengan zaman ya. So, itu adalah prinsipnya. Jadi jangan takut-takut lagi untuk untuk ya karena dengar informasi menyanyi terus diupload ke YouTube, diupload ke Instagram terus takut-takut karena dibilang cover lagu tidak boleh. Enggak kok. Yang nggak boleh itu kalau Anda mendapat manfaat komersil, itu aja. Ya. Itu aja yang nggak boleh sebenarnya. Upload YouTube juga belum tentu dimonetisasi kan. Nah, ini juga sekaligus kritik buat pencipta-pencipta di Indonesia. Ya. Ya kalau memang serius untuk sokol yang namanya melindungi hak Anda, ya sejak awal kalau kita bilang kayak di YouTube, ya Anda yang taruh properti Anda laporkan kepada YouTube sehingga YouTube sejak awal bisa mendeteksi. Ya. Jangan istilahnya? Sejak awal orang tidak dikasih tahu bahwa ini melanggar hak dia, tapi giliran orang udah berhasil dimonetisasi, orang udah dapat duit, baru Anda ujuk-ujuk minta bagian. Ini juga perilaku yang saya bilang seharusnya tidak begitu. Seharusnya tidak begitu. Kita sejak awal itu harusnya ya fair dong. Kalau memang wah serius nih saya mau melindungi karya saya, pokoknya karya saya ini jangan sampai dimanfaatkan secara komersil oleh orang lain. Ya sejak awal Anda kasih tahu sama YouTube, upload ini loh file untuk recording saya agar masuk ke dalam sistem mereka dideteksi. Jadi waktu ada yang melakukan cover sejak awal terdeteksi. Ya. Jangan orang ujuk-ujuk udah berkembang, orang udah gede, terus Anda tiba-tiba ujuk-ujuk nagih. Ini kan namanya strategi promosi gratis ya. Nah, Anda juga diuntungkan kok. Ya, harus fair sejak awal. Nah, begitu juga di sisi kita. Ya, it's okay lah. Suatu saat, bila kita sudah minjem karya orang lain, dan orang lain minta haknya, ya kita kasih lah. Ya, tapi sebelum ada manfaat komersil yang kita dapat, no worry. Nyanyi aja. Sikat aja. Kalau misalnya itu adalah jalan untuk kita berkembang. Ya, mungkin itu dulu Putih dan sobat-sobat sekalian untuk pengantar dari kami. Seperti yang kami sampaikan tadi, harapannya sih lebih serunya itu di sesi tanya jawabnya. Karena yang tadi saya sampaikan relatif teoritis sifatnya ya. Dan akan banyak varian bergantung dari kasus-kasusnya. Ya, itu dulu. Terima kasih dari saya sebagai pengantar. Silakan Putih. Terima kasih Pak. Ini mungkin dari yang pertanyaan sini ada 2 pertanyaan sih Pak. Mungkin nanti dari sini bisa berlanjut ya dari teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya tapi masih bingung gitu. Ini yang pertama mau bertanya dari Kevin Renaldi. Saya biasa cover lagu yang sudah di cover oleh orang lain karena cuma nambah instrumen dari hasil cover orang lain. Apakah itu juga termasuk melanggar Pak? Terima kasih. Secara umum ya, prinsip dasarnya adalah kalau sudah mendapatkan manfaat komersial baru dibilang melanggar. Ya, kalau belum melanggar, sebelah mananya yang dilanggar? Nggak ada. Prinsipnya memang iya, secara moral di undang-undang itu, kalau kita balik ke slide saya yang tadi, secara prinsip menggunakan karya orang lain itu memang harus ada izin. Pertanyaannya, tidak ada sanksinya di undang-undang. Kalau nggak minta izin terus gimana? Di undang-undang itu nggak ada sanksinya. Baru ada sanksinya kalau Anda menggunakan secara komersil. Mendapatkan manfaat secara komersil, itu baru ada sanksinya. Ya. Nah, sanksinya kalau kayak Mas Kevin tadi, cover lagunya dari cover lagu orang lain lagi. Jadi dari original sudah di cover, dari sana kemudian di cover lagi. Tetap problem Mas Kevin nantinya, bila Mas Kevin mendapat manfaat komersil dari itu, problemnya adalah sama yang pencipta aslinya. Bukan sama orang yang sudah cover, bukan. Ya. Karena bagaimanapun
penambahan instrumentasi daripada musiknya, aransemen dan lain sebagainya, itu juga bagian yang dilindungi kalau di dalam detailnya Undang-Undang Hak Cipta. Ya, jadi pengalihan bentuk, kemudian aransemen itu bagian dari hal-hal yang sebenarnya dilarang kalau di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Nah, tapi dilarangnya itu tadi Mas Kevin. Selama Mas Kevin sudah mendapat manfaat komersil dari situ, ya Mas Kevin memang harus ya kalau ditagih ya berbagi. Tapi kalau dari sana juga belum mendapatkan manfaat komersil, ini baru jalan untuk membangun style Mas Kevin sendiri, membangun fondasi untuk usaha Mas Kevin sendiri. Saya rasa tidak ada yang dilanggar dari undang-undang itu. Mungkin dari Mas Kevin mau ada pertanyaan lagi atau berbicara langsung dengan Pak Arfan terkait pertanyaannya tadi. Kalau saya sih mikirnya kan ada yang bilang katanya kalau di cover itu harus izin dulu sama hak ciptanya gitu. Apakah itu juga harus izin dulu supaya buat di cover gitu? Itu tadi. Benar, secara undang-undangnya mengatakan harus izin, itu benar Mas Kevin. Saya membenarkan itu karena memang undang-undangnya mengatakan demikian. Tapi undang-undangnya tidak menjelaskan apa sanksinya bila tidak izin. Itu Mas. Jadi undang-undang di satu sisi bilang harus izin, tapi nggak ada sanksinya Mas. Kalau nggak izin terus gimana? Nggak ada Mas. Ya, yang ada adalah kalau digunakan nggak izin dan mendapat manfaat komersil, nah baru masuk tuh sanksinya yang seperti saya sampaikan tadi. Itu. Jadi garis bawahnya di situ Mas. Ada atau tidak manfaat komersil yang Mas dapat dari mengcover lagu. Kalau belum, ya toh, baru mau membangun channel sendiri, baru mau membangun image sendiri melalui Instagram, why not? Ya, kenapa tidak? Nggak ada manfaat komersil kok sebelum mananya yang dilanggar. Jadi kalaupun dibilang Anda melanggar, iya sanksinya apa? Saya jamin nggak ada sanksinya secara undang-undang. Soalnya dari kemarin-kemarin saya lagi buat cover, udah bikin, tapi tahu-taunya teman-teman dari musisi juga nakut-nakutin saya, hati-hati kena copyright gitu, hati-hati kena itu. Jadi ini saya jadi lagu-lagu untuk upload ke YouTube, ke Instagram gitu. Karena takutnya saya lagi yang kena hukum gitu loh. Ya, benar. Itu yang saya bilang sejak awal. Ini kesalahan persepsi di dalam masyarakat. Masyarakat itu dibikin pikirannya seolah-olah cover lagu itu nggak boleh. Ini yang salah. Yang nggak boleh itu kalau udah ketemu manfaat komersil. Kalau udah ngasilin duit. Nah, kalau belum ngasilin duit, baru ngebangun diri. Sebelah mananya yang salah? Enggak. Undang-undang juga memaklumi itu. Makanya undang-undang juga udah menggarisbawahi itu. Dia taruh bold italic di situ. Komersil. Kalau belum ada komersilnya, udahlah. Ya Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Maaf ya kalau nanya lagi. No problem. Ini kan undang-undang itu kan undang-undang hak cipta dan bikin cover ini kan di Indonesia aja ya. Tapi kalau misalkan kami di sini ini yang mengcover itu lagu-lagu luar negeri, itu sama juga nggak sih sama hukumnya di Indonesia? Maksudnya untuk setelah diuploadnya? Iya. Setelah sudah dapat istilahnya, misalnya kami ini udah dapat komersil nih, udah dapat menghasilkan uang dari cover, tapi yang kami cover itu lagu-lagu dari luar negeri gitu, kayak mungkin One Direction atau mungkin orang yang di luar negeri di luar Indonesia, itu apakah kena hak cipta nggak sih dari itu mengenai hukum dari luar negerinya gitu? Yang pertama, kalau secara hukumnya harus ngelihat dulu hak cipta mereka yang ada di luar negeri itu, kalau di negara kita itu udah diakui nggak negara mereka sebagai bagian dari hak yang dilindungi juga. Karena tidak semua negara, ya hampir sebagian besar negara sih kita ada kerjasamanya ya dalam WIPO itu namanya. Jadi kalau mereka udah daftarin hak cipta mereka di sana dianggap sama dengan sudah didaftarkan di Indonesia dulu. Jadi itu harus masuk ke dalam detail kasusnya Mas Kevin. Jadi negara yang mana didaftarkan hak cipta itu. Dan yang terpenting lagi, nggak ujuk-ujuk Mas. Si penyanyi luar negeri itu harus nunjuk kuasa orang Indonesia dulu. Dia harus proses di sini. Ya. Oh berarti harus datang ke Indonesia dulu? Harus datang ke Indonesia. Atau dia tunjuk lawyer di mana di Indonesia untuk
melakukan proses terhadap itu. Ya. Berarti lebih ribet orang jelas. Jelas. Paling banter makanya itu untuk cover-cover kalau yang lewat YouTube, mereka laporin ke YouTube sejak awal. Mereka punya produk secara digital bisa dideteksi, notasinya demikian. Nah, nanti YouTube yang secara sistem bisa nangkep itu kan, waktu kita masuk cover ya tuh, ada kemiripan, ada kesamaan. Nah itu kan mekanismenya YouTube yang saya kira teman-teman yang aktif di YouTube sudah mengerti. Ya, nanti dari sana status monetisasinya yang akan macam-macam tuh ya. Ada yang sebagian, ada yang full tidak bisa didengarkan, diblok di beberapa negara, ada yang cuman uangnya harus dibagi, macam-macam. Tapi itu urusannya YouTube. Makanya saya bilang cover di YouTube itu justru sebenarnya mudah. Kenapa? Karena ya kalau mau fair, sejak awal si pencipta ya lapor ke YouTube. Kalau mereka nggak lapor ke YouTube, jangan ujuk-ujuk marah kalau orang cover lagu dia. Ya toh? Iya benar. Iya, ya tapi kita juga kalau nantinya setelah kita di YouTube ternyata oke dan berhasil mendapatkan monetisasi, ya kita berbagi lah, karena itu tadi prinsipnya. Barang punya mereka kok kita pinjam. Oke Pak, makasih banyak ya Pak. Yep. Oke, itu kalau yang lewat YouTube tadi Pak, kemarin saya sempat ada meeting juga sama beberapa teman dari mau buat konten di YouTube gitu. Terus mereka cerita katanya mereka sempat bikin konten di YouTube pakai lagu Indonesia sih, lagu Indonesia ya kayak keroncong gitu-gitu, cuman buat jadi bumpernya aja sebenarnya. Terus ketika dia upload di YouTube baru sepersekian menit, ya let's say 5 menit gitu langsung keluar copyrightnya gitu Pak. Terus mereka bingung kan. Tapi secara maksudnya secara secara garis besarnya apakah semua orang yang punya konten di YouTube gitu, walaupun awam dengan copyright seperti itu, dan itu hanya ketika YouTube-nya mereka dimonetize aja atau yang nggak dimonetize juga bisa kena copyright? Bisa, sejak dari nggak dimonetize juga udah bisa. Kalau memang si penciptanya itu atau pemegang hak ciptanya udah masukin file ke YouTube, ya, dia udah ngelaporin. Ini loh karya cipta saya secara digital, secara sistem bisa dideteksi bunyinya tuh kayak begini. Jadi dia udah daftarin kepada YouTube, YouTube udah masukin dalam sistemnya. Nah, ujung-ujungnya kalau ada nada yang sama atau suara yang sama, sistemnya YouTube bisa mendeteksi. Gitu. Oh, ini adalah properti daripada orang yang mendaftarkan. Ya, sehingga mau kita channelnya udah dimonetize atau belum, kita baru upload satu video pun di YouTube, kalau udah langsung menggunakan karya orang lain, ya langsung ada statusnya di situ. Itu macam-macam statusnya, kita nggak bisa generalisir. Ada yang statusnya itu copyright dilarang di satu negara, tapi duit monetisasinya nggak diambil. Ada yang begitu, ya. Ada juga yang dilarang di beberapa negara, tapi status uangnya itu kalau nggak salah saya pernah baca sebagian harus dibayarkan kepada si pemilik hak cipta. Ada yang harus dibayarkan secara proporsional karena yang dideteksi musiknya, videonya 10 menit, musiknya dideteksi cuma ada 3 menit. Ya si penciptanya oleh YouTube cuma akan dapat bagian yang 3 menitnya doang. Nggak tahu tuh bagaimana mekanisme perhitungannya mereka. Tapi relatively cover lagu lewat sistem yang begitu mudah sepanjang memang penciptanya sudah mendaftarkan duluan. Ngomong-ngomong ini sendiri itu sebenarnya banyak masalahnya juga. Ini masalahnya apa? Ini sekarang yang lagi tren di YouTube itu rebutan. Karena kan siapa yang duluan ngelaporin ke YouTube? Bisa jadi yang mengklaim hak cipta itu bukan pencipta sebenarnya loh. Betul. Iya, itu bisa jadi sengketa juga itu seru tuh sengketanya. Ya, kita misalnya yang ciptain lagunya adalah Mbak Putih, tapi saya yang duluan daftarin ke YouTube. Ya. Nah, jadi problemnya Mbak Putih itu harus hak cipta di Indonesia itu gak singkat loh. Sampai kita benar-benar dapat sertifikatnya ya, bahwa ini tuh adalah hasil ciptaan.
rata-rata itu bisa makan waktu sampai 3 tahun loh. Ya, itu pengalaman kami kalau ya memang benar pada saat kita daftarkan kita sudah dapat tanda terima pendaftaran, tapi sampai dengan benar-benar nih sebagai masyarakat kita puas dapat sertifikat hak ciptanya dari negara, itu panjang waktunya. Ya, biayanya sih nggak terlalu mahal, tapi memang waktu yang lama ini nih. Jadi kalau mau nungguin kita punya sertifikat dulu, ya emang bakal kalah cepat sama orang yang jahat. Ya, misalnya saya yang jahat, saya yang duluan. Saya dengar ada lagu ciptaan orang, saya record lagu itu, saya laporin duluan ke YouTube. Bisa saja. Nah, Mbak Putih mau mempermasalahkan saya, Mbak Putih harus ngurus dulu sertifikatnya di mana di Depkumham, baru habis itu mengajukan gugatan ke saya. Kalau udah menggugat saya di negara kita sendiri, Mbak Putih sudah menang, baru Mbak Putih laporkan kepada YouTube, ya toh, bahwa yang didaftarkan oleh si Arfan waktu itu tidak benar, itu harusnya punya saya, dasarnya adalah ini. Oh, itu lama urusannya. Tuker nama ya Pak, jadinya ya Pak ke pihak YouTube-nya ya. Iya. Berarti kalau misalkan ada nih Pak pencipta lagu nih misalkan atau penyanyi sekaligus pencipta lagu, terus dia gembar-gembor di media, wah lagu saya di cover secara ilegal, bla 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 bla. Tapi dia udah bercuap-cuap, udah pakai pengacara ini itu, tapi ternyata dia sendiri pun belum melaporkan atau mendaftarkan ke haki lagunya. Itu yang salah siapa Pak kalau kayak gitu Pak? Kita nggak bisa menjudge mengenai pribadi daripada artisnya. Tapi ya itu tadi, kalau menurut saya yang fair, kalau memang serius katanya benar-benar nggak mau barangnya dipakai, ya dari awal Anda harus melaporkan dong. Ya, tapi kalau dari awal tidak melaporkan juga, ya sudah, ya berarti kan Anda juga sebenarnya diuntungkan, ya atau diuntungkan dalam artian lagunya turut dipopulerkan oleh orang lain, ya. Dan belum tentu teman-teman yang cover ini waktu mereka sudah mendapat manfaat monetisasi mereka nggak mau, belum tentu, ya. Ya kalau memang mau pakai cara kayak begitu, istilahnya itu kalau kita di dalam hukum Indonesia di dalam budaya kita gotong royong ya. Ya wes lah kamu duluan deh yang pakai, kalau misalnya ini bagilah sama kita. Ya. Gitu aja. Saya kira itu bukan persoalan yang besar sebenarnya di saat masyarakat kita sama-sama sadar ya. Ada karya orang lain boleh kok dipakai. Tapi kalau dari kita make, kita dapat duit dari situ, ya kita bagi. Jadi nggak terlalu dibikin dramatis gitu loh. Ada karya cipta nggak boleh digunakan sama sekali, enggak lah, nggak sampai segitunya juga. Apalagi kalau cuma upload di Instagram ya. Ada berapa banyak sih di antara pengguna Instagram kita yang punya endorsan? Ya rasa-rasanya tidak masif amat juga. Nah, kalau mau ngendorse ya itu tadi. Pada saat ini kalau kayak di Instagram, loh, belum tentu waktu kita mengcover lagu dia, itu yang mendapatkan endorsan. Ini kan harus dilihat case by case lagi. Iya tuh. Waktu kita cover lagu dia cuma dapat viewer, tapi pada saat itu kita nggak ada endorsan di postingan yang mengcover lagu. Endorsannya di tempat lain. Loh, ini akan jadi perdebatan lagi. Rasa-rasanya itu bukan haknya pencipta. Karena kan by postingan, kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya. Mungkin ya kalau jadi lawyernya si artis, ya akan beda lagi bilangnya. Pokoknya hitungnya per satu akun. Satu akun itu udah dapat endorsan atau tidak. Ya. Tapi intinya itu, mau laporin kita ke polisi pun. Let's say dia laporin ke polisi. Polisi nggak ujuk-ujuk kok langsung proses, nggak ujuk-ujuk langsung netapin masuk sidang kejaksaan, enggak. Polisi juga harus memediasi nih. Dia harus mediasi dulu antara yang ngaku pencipta sama yang cover. Nah, di dalam mediasi ini apa yang dibicarakan? Ya paling ujung-ujungnya duit-duit lagi. Ya tuh, dalam artian manfaat komersil yang didapat itu berapa? Kalau diklaim Instagram Anda mendapat endorsan, ya oke, sekarang kita hitung menurut Anda berapa yang didapat. Nah, nanti dari sana baru berbagi. Ya. Prinsip gotong royong. Jadi jangan dibikin menakutkan cover lagu ini. Ya. Kalau dijelaskannya begitu bahwa mengcover lagu itu sifatnya gotong royong, kalau dapat sesuatu ya kita berbagi sama yang punya, rasa-rasanya masyarakat akan lebih mudah mencerna.
Ya, daripada sejak awal ditakut-takutin, mati kreativitas bangsa kita kalau kayak gitu. Ya. Nah, ngomong-ngomong masalah Instagram nih Pak, ada yang tanya nih dari Baya. Kenapa saya sudah upload video di feed Instagram tidak kena copyright, tapi kalau saya upload video yang sama di Insta Story atau di Instagram Story malah kena copyright dan jadi tidak bisa diupload ke story, tapi bisa di feed. Mohon dijelaskan Pak, terima kasih. Maksudnya di dalam videonya ada lagunya sama yang tadi seperti saya jelaskan gitu loh Pak. Jadi lagunya di video gitu. Ya, yang pertama, terus terang saya bukan ahli IT yang paham tentang bagaimana sistem pengaturan antara feeds versus story tadi. Tapi ya kalau misalnya memang sudah ada hambatan, sudah ada klaim copyright, sederhananya kita bisa bilang berarti yang bikin karya itu, penciptanya itu sudah mendaftarkan ciptaan dia kepada si apa tadi Instagram ya berarti. Nah, ya itu aja kuncinya. Kalau mereka udah daftarkan, ujung-ujungnya si aplikasi ini mau Instagram kayak, mau Facebook kayak, mau YouTube kayak, akan bisa mendeteksi bahwa itu adalah produk orang. Ya. Tapi kan rata-rata kalaupun produk orang bisa dapat label copyright kan, bukan berarti videonya tidak bisa ke-upload, kan tetap bisa dapat. Orang-orang ini kan juga sama, orang-orang luar negeri itu juga mereka itu ngarepin duitnya, bukan ngelarang Anda make loh. Ya. Di situ kan jelas itu ketahuan copyright-nya adalah waktu dimonetisasi Anda harus bagi. Ya wajar lah, kita juga orang Indonesia, kita tahu diri, kita pakai punya barang punya orang, masa kita nggak berbagi? Ya kita berbagi memang. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh pakai sama sekali. Ya ini salah. Menurut saya seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Berarti sebenarnya itu kalau dibilang cover lagu yang berdampingan dengan hukum itu sebenarnya enggak kaku banget gitu ya Pak sebenarnya ya Pak? Enggak. Jadi maksudnya sebenarnya dari pencipta lagu atau penyanyi pun sebenarnya tidak keberatan juga kalau lagunya di cover, asalkan ketika banyak kan? Ketika lagu ini dibawakan oleh seseorang lain dan mungkin bisa dimonetize dari situ, dari pihak yang mengcovernya, maksudnya yang lebih memperkenalkan lebih besarnya, ibaratnya kasarnya tahu diri gitu sama yang penyanyi sebelumnya gitu kan ya Pak, maksudnya makanya itu yang dasar yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya mengcover lagu itu tidak melulu berdampingan dengan kayak bakal dihukum atau kaku dengan hukum gitu, sebenarnya atas dasar kesadaran aja sih gitu kan ya Pak sebenarnya. Ya, jadi cover lagu tidak otomatis dihukum, ya. Jadi garis besarnya di situ, tidak otomatis. Ada hukumnya, ya. Tapi apakah otomatis dihukum? Enggak. Ada syaratnya supaya Anda bisa dihukum. Ya, syaratnya adalah pertama manfaat komersil, ya. Yang kedua, udah dapat manfaat komersil Anda nggak mau bagi. Nah, itu doang. Ya. Nah, kalau yang kedua aja ini bisa kita hindari, ya gue bagi deh. Hukumnya sebelah mana? Ya, ini kan buat teman-teman kreatif kan, ya apa ya, kita harus nggak sok idealis banget juga bahwa semuanya harus dimulai dengan karya sendiri. Ya, bisa saja adalah menggunakan karya orang dulu adalah jalan untuk kita pada akhirnya sampai di satu titik kita bisa berkarya sendiri. Ya, kalau misalnya itu baik buat perkembangan seni atau kreativitas negara kita, kenapa mau terlalu kaku gitu loh. Ya. Bahkan lembaga manajemen kolektif nasional sendiri aja belum punya loh. Lembaga manajemen kolektif itu adalah lembaga yang sudah diperintahkan sama undang-undang untuk kolek royalti dari pelanggaran-pelanggaran hak cipta. Mereka itu belum punya mekanismenya untuk mengkolek dari cover-cover lagu yang sifatnya ke sosial media. Ya. Loh, mereka urusannya yang mengkolek restoran aja belum beres-beres, ya, mengkolek yang konser aja belum kelar-kelar. Mereka mau disuruh tambahin yang ini lagi. Wah. Mereka mengkolek yang hotel-hotel saja juga belum kelar-kelar. Jadi mereka tentunya akan lebih fokus ke yang itu dulu.
ke pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bisnis. Nah, sementara itu berjalan, ya kita nikmati. Kita sebagai bagian dari orang-orang kreatif yang mungkin untuk saat ini masih pinjem karya orang, ya kita jalan aja dulu terus. Ya, yang penting itu kalau suatu saat sudah dapat, kita bagi. Dan belum tentu dapat juga anyway. Ya, bisa jadi nanti kita dapatnya justru dengan upload karya sendiri. Ya, itu. Jadi mungkin bisa diartikan kita mencari exposure dulu nih jati diri kita dulu dengan mengcover lagunya dari penyanyi aslinya, terus kemudian kita udah terkenal, udah punya nama, terus kita punya karya baru, justru mungkin rezekinya dengan karya sendiri ya Pak dibanding itu namanya gotong royong. Iya, itu namanya gotong royong kalau buat kita sebagai orang Indonesia. Jadi jangan terlalu ditakut-takutin, gak apa-apa. Jadi jangan terlalu kaku lah ya Pak ibaratnya ya. Menurut saya begitu. Tuh kayak siapa gitaris yang luar biasa sekarang itu, Alip Bata itu. Ya beliau kan beliau ujung-ujungnya cover semua ini ya. Saya sih nggak terlalu ngikutin, saya nggak tahu apakah beliau sudah punya karya sendiri. Ya, itu rasa-rasanya nggak ada orang yang keberatan lagu-lagunya di cover sama Alip Bata. Ya. Saya nggak berasumsi-asumsi juga, tapi bisa jadi memang si Alip Bata nggak mempermasalahkan juga kalau dia punya postingan itu kena copyright, karena Alip Bata sadar ya kalau misalnya memang dapat sesuatu sebagian mau ditarik sama yang pencipta, ya oke. Ya, memang kita pinjam kan. Nah, tapi ada beda cerita nih Pak. Kalau misalkan kayak gini, ini pertanyaan dari Mbak Karen Engel. Pak, tapi apabila dari cover lagu itu kita dapat uang, padahal niat asli dari dalam diri kita tidak ingin dapat uang, apakah itu melanggar misalkan di YouTube gitu? Berarti mungkin sebenarnya rezeki juga ya Pak, sebenarnya bisa dibilang. Kalau duitnya nggak diniatin sih, udahlah, saya sih boleh lah. Dibagi aja lah ke kita-kita ya, Pak. Iya. Boleh, Pak. Iya, Mbak Karen, kalau tidak diniatin untuk dimonetisasi tapi ternyata tetap dapat monetisasi, dan kalau penciptanya nggak komplain, ya sudah, santai aja. Ya, tapi kalau penciptanya komplain, minta bagian, ya sampean bagi. Itu aja prinsip dasarnya sebenarnya. Ya, jadi jangan dibuat terlalu wah seolah-olah nggak boleh semuanya. Ingat tadi prinsip dasarnya tadi, maka kenapa di slide saya tulis ciptaan itu adalah benda, dan bendanya saya kasih tulisan merah karena saya ingin kita fokus ke situ bahwa memang secara hukum ciptaan itu adalah hak. Ya kayak kita punya mobil, kita punya rumah, ya kan kita juga nggak mau dong rumah kita dihuni oleh orang lain yang tidak kita izinkan. Ya, kita nggak mau dong bahkan pulpen kita aja diambil orang lain, kadang-kadang kita juga nggak mau, ya. Ya, karena dia benda itu tadi. Nah, kita harus sadar kita mendapat manfaat dari benda punya orang. Suatu saat ya kita harus berbagi apabila mereka menghendaki. Ya, tapi nggak otomatis kita nggak boleh pakai. Itu dulu. Coba mungkin di sini Mbak Karen mau dibuka mikrofonnya. Kira-kira aku boleh tahu nggak sih Mbak Karen ini pertanyaannya ini sendiri ini berkaitan langsung sama Mbak Karen sendiri kah atau temennya atau sahabatnya gitu yang mengcover lagu, niatnya cuman mau kreatif aja, ternyata dapat duit nih Pak. Ya syukur. Ya. Enggak ada ya, kalau mereka nggak nagih karena itu tadi sifatnya kan barang punya mereka itu. Ya. Kalau mereka merasa nggak ada masalah Anda menggunakan produk barang mereka, Anda nggak ditagih, biasa aja. Jangan dipikirin, udah santai aja. Bagus berarti. Kalau misalkan kayak cover lagu gini, dalam mendaftarkan Pak, hakinya ya gitu ya. Apakah sistematisnya sama dengan mendaftarkan haki ketika kita punya brand
produk yang misalkan kayak kita punya nama restoran apa atau kita punya nama seperti itu hakinya, apakah itu sama Pak sistematisnya? Apakah berbeda? Garis besarnya sama, beberapa detailnya mungkin berbeda, ya. Beberapa detailnya mungkin berbeda tentang hal-hal yang harus dilampirkan, ya. Kemudian data-datanya, ya. Nah, itu, tapi ya segala sesuatunya gampang. Kalau itu cuma pendaftaran kan urusannya sama formulir. Selama formulirnya bisa dilengkapi, hal-hal yang dipersyaratkan bisa dilengkapi, ya pasti beda. Kalau antara daftarin lagu sama daftarin logo, ya pasti beda. Ya. Tapi secara garis besarnya, ya sama. Namanya produk hak kekayaan intelektual, ya apabila mau dilindungi secara lebih proper, secara lebih baik, ya harus didaftarin. Supaya waktu kita bilang, ini hak saya, ada dasarnya. Nggak ngeklaim doang. Dasarnya apa Anda bilang itu hak Anda? Nih, ada sertifikatnya. Emang hak saya barang ini, ya. Not yang begini, susunan not yang begini, atau lirik yang begini, itu punya saya, ini sertifikat. Makanya sebisa mungkin, ya kalau punya ciptaan, dan rasa-rasanya ciptaan itu, emang itu profesi kita ya, untuk mencipta, untuk membuat karya-karya lagu, ya sebisa mungkin sejak awal didaftarin. Ini Mbak Karen mau open mic nih, Pak. Halo, Mbak. Ya, halo, Kak. Ya, silakan bertanya langsung sama Pak Arf. Sore, Pak Arfan. Sore, Mbak Karen, silakan. Jadi gini, Pak. Jadi saya nanya gini bukan karena saya musisi, maksudnya saya kan bercita-cita mau jadi sastrawan nih, Pak. Nah, berarti kalau hukum hak cipta kayak gini, dia ini juga berlaku misalnya untuk karya sastra seperti puisi atau bagaimana lagi, Pak? Berarti misalnya kalau misalnya ada orang menciptakan puisi, nah mungkin nih puisi ini orang udah mau meninggal, tapi kan sering tuh ada lomba baca puisi. Itu juga mekanismenya sama nggak, Pak? Secara hukum? Garis besarnya sama, Mbak Karen. Ya, puisi adalah bagian dari hak cipta juga, ya. Secara umum untuk hak cipta ini yang paling dilarang itu adalah penggunaan secara komersil. Ya, kalau lomba baca puisinya tidak memberikan manfaat komersil kepada peserta maupun kepada panitianya, ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dari puisi itu ada manfaat komersil, ya memang harus ada pembagiannya, harus bagi-bagi. Ya, jadi kalau jangan puisi deh. Kalau kayak ngomong band-band di kampus, misalnya festival-festival begitu ya, antar fakultas, antara komunitas-komunitas band itu kan nggak ada manfaat komersil di situ. Ya, nggak ada masalah itu kalau yang seperti itu. Ya, tapi kalau dari puisi itu, terus kemudian puisi itu mendapatkan manfaat komersil, mendatangkan manfaat komersil buat Mbak Karen, ya tinggal tungguin Mbak, si pemiliknya sendiri komplain nggak dengan barangnya digunakan oleh Anda. Kalau dia komplain, kita nggak boleh senewen. Karena kita sadar, emang punya dia. Tapi kalau dia nggak komplain, ya sudah berarti nggak ada masalah. Jangan ditakut-takutin sejak awal jadi orang nggak berani berpuisi gara-gara takut dengan urusan karya cipta. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Yep, sama-sama. Terima kasih Mbak Karen. Jadi sebenarnya semua bentuk karya itu sebenarnya ada dasar hukumnya ya Pak ya. Gitu mau puisi, mau lagu, mau video, mau merek, mau apapun sebenarnya tuh kalau kita bisa memperjuangkan untuk itu jadi hakinya kita. Ya kenapa nggak dilaporkan lebih dahulu aja gitu ya Pak? Maksudnya supaya tidak ada karena kita merasa bahwa ini karya kita, kenapa kita nggak memperjuangkan untuk melaporkannya gitu ya Pak? Iya. Sejak awal harus di cover, didaftarkan ya. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Ismono. Apakah bisa seorang pencipta langsung melaporkan ke polisi dan polisi langsung melakukan penahanan? Nggak bisa. Apabila ada seseorang yang menurut dugaan penciptaan mengcopy atau mengkomersilkan hasil ciptaannya, apa langsung bisa se-ekstrim itu, Pak? Apakah ada cara-cara lain yang lebih baik dalam perspektif hukumnya? Terima kasih.
Enggak, jadi prinsip dasarnya tadi apalagi untuk cover lagu ya, harus ada proses mediasi. Kenapa demikian? Karena begini, sebenarnya kalau di undang-undang sebelum undang-undang hak cipta sebelum 28/2014, undang-undang hak cipta sebelumnya, pidana-pidana hak cipta itu sifatnya dia bukan delik aduan. Jadi polisi bisa langsung masuk intervensi. Polisi dapat laporan bahwa di sana ada pelanggaran, polisi bisa langsung jalan. Problemnya ternyata di lapangan itu banyak ditemukan kendala, polisinya sendiri nggak paham ini beneran dikopi. Kalau ini adalah barang kopian, barang aslinya yang bagaimana. Polisi itu sendiri juga nggak punya, bukan nggak punya kesulitan untuk melakukan identifikasi hal yang demikian. Benar atau tidak terjadi pelanggaran itu polisi juga kesulitan. Makanya di tahun 2014 dirubah undang-undangnya, pidana-pidana di bidang hak cipta itu menjadi sifatnya delik aduan. Nah, ini juga tidak lepas dari sifat perdata. Ini kan hak kebendaan ya, properti kan tadi hak ciptaan itu. Jadi yang paling berkepentingan untuk mempertahankan bendanya itu bukan negara. Kalau polisi itu kan mewakili negara. Yang paling berkepentingan untuk mempertahankan haknya, hak propertinya, hak keperdataannya, ya yang punya. Nah, sehingga dengan dasar prinsip perdata seperti itu, polisi kalau sudah dapat laporan, ya baru bisa memproses kalau mediasi ya antara para pihak tidak membuahkan kesepakatan. Itu saja sebenarnya. Tapi sekarang saya coba mau bertanya kembali, justru balik bertanya kepada teman-teman. Taruhlah kita yang mendapatkan manfaat komersial dari suatu ciptaan. Peluangnya atau contoh kasusnya yang bagaimana coba sehingga kita mau menolak untuk tidak sepakat. Ini yang saya bilang dengan secara realita hampir bisa dibilang cover-cover lagu ini sulit lah untuk masuk ke pidana. Pasti akan selesai di jalur mediasi. Harusnya loh ya. Mau ngotot apa? Udah jelas penciptanya siapa, udah jelas kita pinjem. Nggak mungkin kalau misalnya kita mau ngotot itu. Gak mungkin. Sehingga pidananya akan terhindari. Yang penting kan udah sepakat. Oke. So, manfaat komersil yang saya dapat, kamu mau apain? Mau minta 50%, 70%? Ya oke. Pasti ketemu. Solusi perdatanya itu rasa-rasanya secara rasional, secara logik. Nggak ada jalan kita mau ngotot. Ujung-ujungnya tidak mungkin lah pidananya itu semudah itu. Makanya sampai sekarang kan bayangkan dari 2014 jarang, belum pernah. Secara pribadi saya belum pernah dengar itu pidananya terhadap orang cover lagu. Ada orang yang dipidana di penjara gara-gara cover lagu. Belum ada saya dengar itu. Kalau yang kasus-kasus ini, kalau beberapa minggu kemarin di Polda Jatim itu ada karaoke. Mereka yang disegel ya ada 3 kalau nggak salah itu karaoke. Tapi 2 sudah mau bayar royalti, tapi ini prosesnya royalti. Nah, kalau karaoke ini dia sifatnya bukan cover lagu, tapi mereka ya hak pencipta dilanggar, tapi kan mereka juga tayangin videonya ya di layar karaoke itu kan videonya adalah hasil karya dari recording berarti kan. Suaranya juga itu kan hasil karya dari label kan. Jadi mereka tidak hanya karaoke ini tidak hanya bermasalah sama si pencipta, tapi bermasalah sama penyanyinya ya bermasalah sama labelnya. Berat masalahnya mereka. Dan mereka sebenarnya cuma disuruh bayar per kamar itu sekian rupiah per tahun. Nah, tapi kalau saya tidak salah baca beritanya 2 sudah oke bayar, nah yang 1 ini masih belum ketemu pola perdamaiannya. Berarti tapi kalau orang cover lagu belum pernah dengar saya. Ya bisa jadi mungkin ada ya, tapi saya kok nggak pernah dengar. Soalnya kan sempat beberapa tahun belakangan kayaknya Pak, maksudnya musisi-musisi di Indonesia tuh banyak tuh yang mulai angkat berita ke media bahwa ada yang meng-cover lagu ini, terus dia ngerasa bahwa lagunya dia nggak dapat apa-apa, sedangkan orang ini lebih terkenal gitu. Terus
sampai mereka membuat grup dan sampai mengajukan ke presiden bahwa hal yang meng-cover lagu nanti harus kena hukum Anda bla 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 gitu. Maksudnya agak kok jadinya kok kayak kaku gitu. Sedangkan mungkin beberapa musisi itu ya balik lagi yang kita bilang, mereka nggak melaporkan itu atau nggak mempatenkan si hakinya ini gitu Pak. Yang harus dipertanyakan dari artis-artis yang ribut itu adalah Anda itu nggak mau orang terkenal atau Anda cuma mau mendapat bagian hak Anda. Itu dulu. Jadi dia ributnya ini apa yang diributin? Orang nggak boleh terkenal. Hanya dia saja yang boleh terkenal, orang lain nggak boleh. Yang mana? Atau Anda itu cuma sebenarnya meminta hak Anda. Kalau cuma meminta hak, ya minta aja secara benar. Iya toh? Ya kan belum tentu juga yang orang yang Anda tagih ini nggak mau bayar. Ya toh? Ya kan tinggal diminta. Dimintanya harus secara rasional. Dasarnya hitungannya angkanya dari mana munculnya. Kan gitu. Kalau yang hitungannya dari monetisasi, oke, monetisasinya berapa, jatah Anda berapa. Ya, kalau itu yang diminta, apa sih yang mau diributin? Yang cover juga belum tentu nggak mau ngasih kok. Ya. Lain cerita kalau orang nggak boleh terkenal. Ya, hanya Anda saja yang boleh terkenal. Ceritanya beda ini kalau begini. Ya. Justru itu yang saya bilang. Justru ini bisa, kalau orang ditakut-takuti dengan cara yang begitu, ya menghambat perkembangan bakat-bakat yang sebenarnya ada di masyarakat, namun karena satu dan lain hal mungkin keterbatasan berkreasi kali ya Pak. Belum dideteksi sama label-label besar, major label, belum muncul ke panggung publik. Dengan adanya sarana kayak YouTube, kayak Instagram, masing-masing orang bisa membroadcast dirinya sendiri-sendiri, biar masyarakat yang tentukan, oh emang ini berkualitas, oh ini memang tidak, ini setengah-setengah aja. Kan lebih enak kayak begitu. Artis-artis ribut, pertanyakan dua hal itu dulu. Anda ini mau minta hak Anda atau orang nggak boleh berkembang? Yang mana? Nah, itu dulu. Gengsi mungkin Pak, minta ke yang meng-cover lagu. Atau nggak mau nambah saingan gitu. Harus jelas yang diributin apa gitu loh. Oke. Mungkin ini kita punya 10 menit lagi nih Pak sebelum waktu kita berakhir. Mungkin dari rekan-rekan di sini masih ada yang ingin bertanya kepada Pak Arfan? Atau sudah cukup jelas? Karena sebenarnya kalau yang cover-cover lagu kayak gini, sebenarnya gini Pak, kalau untuk yang cover lagu, ada nggak sih Pak contoh kasus misalkan dia ini udah kena copyright berapa kali, misalkan kayak gitu. Tapi si orang ini satu orang dan mungkin dia juga udah kena langsung ditunjuk langsung oleh penyanyinya atau pencipta lagunya bahwa si orang ini udah kena copyright nih, ditegur berkali-kali tapi nggak mau paham gitu loh Pak. Apakah si orang ini bisa dituntut hukum Pak kalau misalkan kayak gitu? Sorry, peneguran copyrightnya maksudnya lewat apa nih? Ya mungkin offline atau online misalnya yang kayak YouTube? Lewat online gitu Pak, misalkan lewat online. Kan misalkan dia udah di-ban atau misalkan udah sempat maksudnya ada notification bahwa mereka kena copyright gitu, dan itu udah berkali-kali. Kira-kira itu yang berhak memberikan sanksi hukumnya, maksudnya langsung ternotis dari misalkan dari YouTube nih, YouTube yang ngasih atau penciptanya yang ngasih? YouTube-nya yang ngasih. Cuman YouTube-nya dasarnya karena sudah punya bahan. Sudah punya bahan, penciptanya sudah daftarin karya dia. Kalau lagu ya dalam bentuk not-not yang bisa dideteksi secara sistem komputer tadi. Tapi yang nge-ban dia itu adalah YouTube. Nah, kalau dia sudah di labelin kena copyright, dan copyright-nya itu ternyata isinya adalah Anda sama sekali nggak bisa dapat manfaat monetisasi. Loh, berarti kalau secara hukum pidana, apakah kita sudah mendapatkan manfaat komersil? Enggak. Iya toh. Memang secara YouTube, meskipun misalnya view-nya jutaan, tapi dari sana YouTube-nya kan udah nge-ban. Nggak ada manfaat monetisasi yang diberikan kepada Anda. Lah, sebelah mana komersilnya kalau begitu? Sebelah mana aspek pelanggaran pidananya? Kan tadi jelas. Yang dipidana itu kalau menggunakan secara komersil.
Komersil itu bagaimana? Dapat duit. Dapat duitnya bisa dibuktikan tidak? Ya kalau udah di-ban sejak awal, duitnya nggak pernah ngalir, ya nggak ada manfaat komersil. Bukan pidana berarti. Berarti kalau kayak gitu nggak Bebas aja. Bebas aja ya Pak? Bebas Berarti aja. nggak Jadi bisa untuk dilaporkan video yang gitu? itu, ya mau dilaporkan juga kan udah bisa dibuktikan tidak ada manfaat komersil. Kan yang dipidana itu kalau ada manfaat komersil. Monetisasinya nggak ada duitnya. Postingan itu mau kata 10 juta view juga nggak ada duitnya. Nah, tapi ini adalah buat teman-teman kreatif, ini justru harus dijadikan peluang. Ya kalau misalnya ketemu kasus kayak gitu, pakai punya orang gede view-nya nggak dapat duit, ya jangan diterus-terusin. Kita bikin lagu sendiri juga, ya supaya monetisasinya bisa jalan lagi. Pak, mungkin aku boleh minta 5 menit sebelum kita habis waktunya, boleh aku minta closing statement nih Pak untuk rekan-rekan di sini yang mungkin di sini ada musisi juga gitu kan tentang mengcover lagu ini Pak. Ya, kalau saya sih sebenarnya dari closing statement-nya ya hampir serupa lah dengan yang saya sudah sampaikan tadi. Yang pertama pesan untuk musisi-musisi, kalau memang serius melindungi karya Anda, ya Anda yang harus proaktif untuk menggunakan segala sarana yang tersedia untuk sejak awal mencegah supaya karya Anda digunakan oleh orang lain. Kalau yang sekarang yang paling mengkhawatirkan itu adalah online, ya sejak awal dong Anda masukin data Anda kepada YouTube sehingga waktu orang mulai cover dia tahu, oh ya oke, sejak awal dia maklum ini punya Anda. Ya supaya fair juga ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda tungguin dulu sampai orang view-nya banyak dulu baru Anda minta, nah di sini aspek keadilannya juga harus diperhatikan. Berarti kan Anda sebenarnya sudah dapat manfaat juga dari publikasi daripada lagu Anda. Jadi jangan diminta semua. Ya, orang itu udah harus ada formulasi seperti itu maksud saya ya. Pemerintah itu harus bisa melihat ini harus ada formulasi tertentu sehingga artis itu tidak asal klaim terhadap nilai daripada sebuah ciptaan kalau melalui cover-cover ya. Orang dapat manfaat monetisasi jangan 100% diminta. Harus ada namanya kan berbagi. Kalau berbagi itu berarti sebagian buat artis, sebagian buat yang cover. Ya, itu yang harus konsisten dijalankan. Bahkan pemerintah kalau perlu intervensi dengan memberikan Permenkumham atau apapun ya yang menetapkan tarif-tarif yang demikian. Bisa saja melalui LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif. Nah, kemudian buat kita yang mengcover lagu, saya harapkan mudah-mudahan sudah mendapat informasi yang cukup sehingga nggak takut-takut lagi. Ya. Ini harus dijadikan peluang untuk berkembang. Nah, tapi harus sadar juga kita pinjam punya barang punya orang, ya suatu saat kalau orangnya minta dibagi, ya kita bagi. Jangan ngotot, itu aja. Berarti intinya bahwa kita harus sadar diri ya Pak. Pertama, kita sadar diri bahwa mengcover itu sama dengan kita pinjem barang orang. Yep. Ya. Correct. Kedua dengan adanya pembahasan dari Pak Arfan ini juga kita berpikir bahwa kalau mau kreatif itu sebenarnya boleh-boleh aja kok gitu ya Pak. Sangat boleh, malah harus didorong. Iya. Ya, malah didorong. Cuman kita harus tahu batasnya di mana. Yang tadi Bapak seperti yang tadi Pak Arfan bilang kalau yang barang punya orang itu kita lagi pinjem nih gitu. Ya. Jadi ketika nanti mungkin memang sudah cukup udah dipinjam dibalikan atau mungkin ada 50-50 gitu ya Pak antara yang punya barang sama kita nih yang udah pinjam barang kayak gitu. Ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik. Halo. Halo.
Halo Putih. Ya, halo Pak. Maaf Ini- saya ada sedikit sinyalnya. Oh, Ada oke. Saya pikir saya yang putus. saya. Oke Pak. Terima kasih Pak karena waktunya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Arfan sudah bersedia memberikan ilmu dan pengetahuan buat kita semua nih, terutama buat musisi-musisi yang udah hadir di webinar kali ini di Bincang Hukum Dimulai ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya, bagi rekan-rekan semuanya, dan tetap terus berkreasi, beraktivitas. Pokoknya jangan takut-takut kalau misalkan punya ide atau punya kreativitas yang mau ditonjolkan keluar gitu ya Pak. Yep. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Arfan. Terima kasih rekan-rekan semua. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Pamit Terima ya. kasih Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Saya izin share Mas. materinya di grup ya Pak. Silakan. Iya Pak. Terima kasih banyak. Ya.